sosok yang tidak ada rupa, tapi ada suara, dan mengatakan bahwa jangan takut dalam hal urusan dunia, jangan takut dalam hal masalah harta apapun, karena Anda adalah pewaris harta Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat semuanya, sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia menonton channel kami di channel Anak Yang Hilang. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya yang sudah membagikan video ini, channel ini, bahkan yang selalu update, bahkan yang selalu setia menonton di setiap harinya. Kami akan selalu mendoakan sahabat-sahabat semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini masih melanjutkan kisah dari seorang anak yang hilang atau seorang anak batin yang memang kisah-kisahnya sangat banyak dan akan kami share kepada sahabat-sahabat semua. Tentunya kesempatan kali ini masih membahas seputar kisah perjalanan dari seorang anak yang hilang, di mana cerita-ceritanya sudah pasti banyak sekali dinantikan oleh sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini masih melanjutkan kisah perjalanan spiritual dari seorang anak yang hilang. Bagi sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video-video sebelumnya, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan sahabat-sahabat semua. Kita langsung saja kepada kisah perjalanan dari seorang anak yang hilang. Kisah ini dimulai pada usia beliau belasan tahun pada saat itu. Pada saat itu, beliau sedang melakukan yang namanya tirakat atau riadoh. Pada saat di malam hari dengan keheningan malam, tiba-tiba datanglah satu sosok yang tidak ada rupa tapi ada suara. Jadi saya ulangi kembali, pada saat beliau sedang melakukan tirakat, beliau sedang melakukan riadoh pada saat itu di malam hari yang hening, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Akhirnya terjadilah dialog pada saat itu, ya. Pesan yang disampaikan kepada anak yang hilang atau kepada anak yang batin ini adalah bahwa jangan takut dalam hal urusan dunia. Jangan takut kekurangan, karena Andalah pewaris harta Pajajaran. Saya ulangi kembali, pada saat beliau sedang melakukan tirakat di malam hari, datanglah seorang sosok yang tidak ada rupa, tapi ada suara, dan mengatakan bahwa jangan takut dalam hal urusan dunia, jangan takut dalam hal masalah harta apapun, karena Anda adalah pewaris harta Pajajaran. Apa tanggapan dari seorang anak batin pada saat itu? Ya karena mungkin pada saat itu beliau dalam usia belasan tahun yang tidak tahu apa-apa dalam hal Pajajaran. Beliau ya antara yakin dan tidak yakin, atau kaget mungkin pada saat itu. Dan pada saat itu beliau menjawab di dalam hati beliau bahwa saya tidak butuh itu. Kenapa? Karena beliau lebih memilih bekerja, bersosialisasi, seperti kita semua pada umumnya.
Padahal dalam percakapan itu beliau adalah pemegang atau yang diberikan harta amanah, yaitu harta Pajajaran. Singkat cerita, setelah berargumen antara beliau dengan satu sosok yang tidak ada rupa pada saat itu, bahwa beliau secara pribadi mengakui bukan siapa-siapa. Beliau mengakui bukan seseorang yang pantas. Secara pribadi beliau menyadari bahwa beliau bukan orang yang tepat. Beliau bukan orang yang pantas untuk diberikan harta amanah pada saat itu. Dan tetapi satu sosok ini tetap mengatakan bahwa jika Anda mau, silahkan ambil harta itu. Kami akan beritahukan kepada sahabat-sahabat semua, di manakah harta yang dimaksud oleh satu sosok yang tidak ada rupa. Beliau anak batin kaget, di manakah memang harta itu. Dan secara tidak langsung beliau atau satu sosok yang tidak ada rupa mengatakan bahwa harta itu ada di perbatasan antara Sukabumi dan Bogor. Di sana ada salah satu gunung, sebut saja Gunung Parakan Salak pada saat dialog. Dan ternyata ketika dicek keberadaannya, ternyata di situ ada salah satu gunung. Kemudian gunung itu memisahkan antara satu kota, yaitu Sukabumi dan Bogor. Nah, disitulah tempat atau gudang harta Pajajaran yang sebenarnya. Bagi sahabat-sahabat semua mungkin yang memang spesialis ahli di bidang, mohon maaf ya, harta karun, bisa silahkan dicek keberadaannya, ada atau tidak. Kalau ada, berarti di sanalah tempatnya, yaitu gudang harta Pajajaran. Nah, kembali lagi dalam dialog tersebut, beliau anak batin mengatakan bahwa saya tidak mau, saya lebih memilih bekerja, memilih beraktivitas normal seperti biasanya manusia pada zaman ini. Dan sampai saat ini, berpuluh-puluh tahun beliau memendam di dalam hatinya, tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Berpuluh-puluh tahun beliau memendamnya di dalam hati. Dan baru saat ini beliau mau menceritakan kepada kami sebagai anak-anak yang diasuh oleh beliau. Bagi sahabat-sahabat semua yang melihat video ini, saya percaya pada sahabat-sahabat semua, mungkin saja ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu hal yang wajar. Bila terjadi adanya kontroversial atau perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, itu sesuatu yang wajar. Dalam pembahasan ini, kembali lagi kepada penilaian sahabat-sahabat semua. Karena yang menilai adalah sahabat-sahabat semua. Kesimpulannya di dalam cerita ini, yang menjadi pertanyaan, siapakah sosok yang tidak ada rupa tapi ada suara? Bisa saja kita katakan bahwa beliau adalah sosok Prabu Siliwangi. Dan siapakah sosok anak batin ini? Apakah ada korelasinya antara anak Paktilas, anak yang hilang, dan anak batin? Ketika beliau menceritakan sejarah pengalamannya, real, tanpa ada rekayasa. Ya, mudah-mudahan di dalam cerita ini, di dalam pembahasan kali ini, ada satu pelajaran buat sahabat-sahabat semua. Dan sampai saat ini, beliau tidak pernah datang ke tempat tersebut. Tidak pernah datang. Karena apa? Karena beliau tidak mau buat apa. Karena pilihan beliau adalah tetap bekerja seperti manusia normal lainnya. Itulah sekilas mungkin kisah perjalanan beliau pada usia belasan tahun. Semoga
apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Jika memang ada kesalahan, jika memang ada kekeliruan dalam materi kali ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan memang jika ada sahabat-sahabat semua yang mungkin saja berbeda pemahaman, khususnya di ahli-ahli spiritualis, kami membuka untuk sahabat-sahabat semua untuk sowan ke tempat kami, untuk bertabayun, untuk bersilaturahmi. Bahkan bisa saja jika Allah menghendaki, mengizinkan, bisa langsung bertemu dengan anak batin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pada sahabat-sahabat semua yang sudah mensupport channel ini, semoga kebaikan Bapak Ibu semua kami selalu doakan. Semoga diberikan kelimpahan rezeki serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua. Saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.